Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Kusumawati, kelas 3C, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan terkait konsep pengasuhan dalam rangka memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Parenting. Objek yang menjadi sasaran pada kegiatan penyuluhan ini adalah orang tua, di mana ia sebagai pengasuh pertama dan utama bagi anak, dan juga orang lain yang dapat mengganti peran orang tua sebagai pengasuh anak untuk sementara, seperti kakek, nenek, paman, bibi, asisten rumah tangga, atau yang lainnya. Kemudian, adapun tujuan penyuluhan ini yang pertama, meningkatkan kesadaran orang tua. Menyadari kebutuhan ini dapat membuat orang tua mau untuk terus belajar dan menambah wawasan mereka mengenai pengetahuan pengasuhan anak. Orang tua perlu menyadari bahwa pengalaman dari pengasuhan orang tua terhadap mereka saja tidak cukup. Dunia ini berkembang dan kebutuhan anak berbeda-beda. Orang tua masa kini tidak bisa disamakan dengan orang tua pada masa kanak-kanak mereka. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Memahami pola asuh yang baik merupakan hal yang penting yang harus diketahui terlebih dahulu agar proses pengasuhan berjalan sesuai karakter, usia, dan perkembangan anak. Konsep pengasuhan berfungsi agar orang tua lebih mengerti tentang pola asuh yang baik. Kemudian tujuan yang ketiga, mempertemukan kepentingan serta keinginan antara pihak keluarga dan sekolah. Konsep pengasuhan dapat membantu orang tua untuk menyelaraskan pola pendidikan di rumah dengan pola pendidikan di sekolah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Hal ini penting agar pendidikan anak menjadi lebih maksimal. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. Keluarga, terutama orang tua, memberikan contoh kepada anak-anaknya dan juga memberikan motivasi agar dapat meraih cita-cita yang diinginkannya, serta dapat berguna bagi keluarga mereka pada masa yang akan datang. Lalu, seperti apa konsep pengasuhan yang baik? Pengasuhan adalah proses mendidik, mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Pengasuhan atau parenting merupakan cara orang tua bertindak, berinteraksi, mendidik, dan membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak perilaku tertentu secara individu maupun bersama-sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan anak. Konsep pengasuhan mencakup beberapa hal pokok, diantaranya yang pertama, pengasuhan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Yang kedua, pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang terus-menerus antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, pengasuhan adalah sebuah proses sosialisasi, di mana sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi, proses pengasuhan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial budaya di mana anak dibesarkan. Konsep pengasuhan yang baik dilakukan untuk menghasilkan anak dengan kepribadian baik, yaitu di mana nantinya anak dapat menjadi orang dewasa yang cerdas, memiliki kemampuan berbicara dengan baik, percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya kelak. Kemudian, tidak kalah pentingnya yaitu pengasuhan berdasarkan kasih sayang, di mana orang tua dan anak saling menghargai.
membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, saling membangun serta memfasilitasi tumbuh kembang anak merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hal ini berkaitan erat dengan seperti apa pengasuhan yang berkualitas. Mari kita uraikan bersama-sama. Pengasuhan yang berkualitas mencakup beberapa hal. Yang pertama, perawatan kesehatan dan gizi. Gizi yang sehat dan seimbang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perawatan kesehatan yang baik dapat dimulai sejak melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian, ibu memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban sehat serta makanan-makanan bergizi setiap hari. Makanan dengan pemenuhan gizi yang seimbang diantaranya seperti terdapat kandungan karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, pemenuhan kasih sayang. Memberikan kasih sayang kepada anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Meski begitu, orang tua harus tetap memberikan kasih sayang pada porsi yang sewajarnya. Seperti kita ketahui, kasih sayang yang berlebih kepada anak akan menimbulkan dampak buruk bagi mental dan tumbuh kembang anak. Untuk itu, memberikan kasih sayang secara bijak merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Hal lainnya adalah stimulasi. Untuk membentuk kecerdasan anak tidak hanya nutrisi yang diperlukan, melainkan juga peran stimulasi dari orang tua. Pemberian stimulasi hendaknya dilakukan sejak dini dan sesuai dengan tahapan usia anak, sedangkan pemenuhan gizi dibutuhkan agar pertumbuhan anak optimal. Stimulasi merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak berusia 0 sampai 6 tahun. Anak yang mendapat stimulasi terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Stimulasi yang tepat adalah stimulasi yang sesuai dengan tahap usia perkembangan anak, serta yang dilakukan sesering mungkin, dan ketiganya sangat penting dilakukan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Baik, kita telah sampai pada akhir kegiatan penyuluhan mengenai konsep pengasuhan anak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa pendidikan dan pengasuhan sangat penting bagi anak, karena orang tua adalah tempat untuk membangun fondasi awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan persiapan dan perencanaan pengasuhan yang berkualitas bagi anak. Orang tua menjadi teladan bagi anak pada semua aspek perkembangan. Itulah mengapa pentingnya orang tua perlu memahami konsep pengasuhan yang baik untuk diterapkan pada anak. Cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.